Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana yang kami muliakan, hadirin generasi Qur'ani yang kami banggakan, keluarga merupakan potret miniatur sekaligus cerminan dan tatanan sebuah masyarakat. Bila keluarga baik, maka baik pula masyarakat dan bangsa tersebut. Sebaliknya hadirin, jika institusi keluarga rusak, rumah tangga hancur, maka ini isyarat awal sebuah kehancuran bangsa. Demikian ungkapan Syekh Aidil Fatih Abdullah dalam karyanya Buyutuna kama yajibu antakuna. Ungkapan tersebut menggambarkan betapa pentingnya peran keluarga dalam membangun sebuah bangsa. Jika kita menginginkan bangsa yang baik, maka bangunlah keluarga yang islami, rumah tangga yang Quran, figur ayahanda yang anti korupsi, serta sosok ibunda yang lembut dan syar'i. Namun seiring perkembangan zaman, keluarga tidak lagi dibangun atas dasar cinta dan iman, akan tetapi dibangun atas dasar nafsu dan juga kepalsuan. Rumah tangga yang kita harapkan menjadi madrasatul ula justru menjadi tempat persinggahan. Tidak mustahil hadirin, keluarga yang seperti inilah akan melahirkan generasi yang berkarakter angkuh, sombong, bahkan durhaka, serta sampah masyarakat yang pada akhirnya akan meruntuhkan istana bangsa. Prihatin terhadap fenomena akhir-akhir ini, maka kami mengangkat syarahan dengan judul Peran Keluarga dalam Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa, dengan landasan firman Allah Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malaikatun
Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Masyarul muslimin rahimakumullah, ketika ayat ini turun, Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, qad hafizna anfusana, fakaifa nahfazu ahlana?" Lantas Rasulullah pun menjawab, "Amruhum bima araka bihillah wa nahyuhum amma nahakallahu an." Lebih lanjutnya hadirin, Imam Ali As-Sabuni dalam tafsir Safwatut Tafasir mengatakan bahwa jagalah dirimu dan peliharalah istri-istrimu serta anak-anakmu dari siksa api neraka yang pedih dengan cara memerintahkan kepada mereka untuk meninggalkan kemaksiatan serta mengajarkan kebaikan dan menanamkan Al-Quran dalam jiwanya. Dengan demikian hadirin, ayat ini merupakan landasan filosofis bagi keluarga, terutama orang tua, terkhususnya dalam menjaga, membimbing dan mengarahkan anak-anaknya. Oleh sebab itu hadirin, Imam Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasirnya menjelaskan bahwa Kaifa nusaidul abna ala qiyamihimul kulukia, mengatakan bahwa anak-anak memang memerlukan materi, anak-anak juga memerlukan tarbiyah jasmania, namun mereka lebih jauh memerlukan tarbiyah Islamiyah, Rabbaniyah dan Qur'aniyah. Oleh sebab itu hadirin, keluarga merupakan madrasah sekaligus benteng bagi umat Islam yang berkewajiban untuk mengarahkan, mengajarkan serta mendidik Al-Quran kepada anak-anaknya, serta kewajiban seorang ibu terkhususnya dalam merawat, mengasuh dan mendidik anak di rumah, sebagaimana dalam ungkapan Arab, Al-Baitul Madrasatul Ula, rumah merupakan madrasah pertama bagi umat Islam. Jika kita persiapkan dengan baik, maka akan terlahirlah anak cucu sebagai generasi yang tangguh, kuat, serta rela berkorban bagi bangsa dan juga negara. Lantas, bagaimanakah cara kita untuk menciptakan generasi yang memiliki karakter dan juga jati diri? Mari simak firman Allah dalam Al-Quran Surah Luqman ayat 18 sebagai berikut. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur.
Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin calon penghuni surga, keluarga merupakan ujung tombak dalam pembentukan karakter, karena keluarga memiliki peran penting dalam pendidikan anak. Keluarga adalah tempat tumbuh kembang anak mulai dari lahir hingga dewasa. Ketika seseorang memiliki suatu popularitas, jabatan, serta kedudukan yang tinggi, biasanya akan berpotensi menyebabkan sifat angkuh dan sombong. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kontrol diri dan hati pasca naiknya derajat di masyarakat. Kehidupan bermasyarakat akan aman jika kita tidak bersikap takabur, angkuh dan sombong. Karena kesombongan itu kadangkala merasa superior dibandingkan yang lain, atau bahkan menghina orang lain dengan segala kekurangannya. Menurut pakar tafsir Indonesia Muhammad Quraisy Shihab, dalam tafsirnya Al-Misbah mengatakan bahwa ayat ini merupakan nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Lebih lanjutnya hadirin, ia berkata, hadapilah setiap orang dengan wajah berseri penuh rendah hati, dan apabila melangkah janganlah berjalan dengan angkuh, akan tetapi berjalanlah dengan lemah lembut penuh wibawa. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, yakni tidak melimpahkan kasih sayangnya kepada orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Menilik dari penafsiran tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pembentukan karakter yang dimaksud adalah pendidikan akhlakul karimah, karena hal ini menjadi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Maka akhlak ditekankan pada kualitas dan juga perbuatan. Hadirin, masih ingatkah di benak kita hidup dalam keadaan mewah tanpa dilandasi dengan akhlak? Sebagai contoh kasus, dilansir dari Metro TV pada tanggal 24 Februari tahun 2023, seorang anak yang bernama Maria Dandi merupakan seorang anak pejabat dari Dijen Pajak Arum Listombodo yang selalu memamerkan kendaraan mewahnya, ternyata tidak taat membayar pajak. Perilaku arogan yang melakukan penganiayaan terhadap David Ozora sehingga tak sadarkan diri. Kemudian dari contoh kasus yang lainnya, dikutip dari kompas.com, beredar video penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan yang merupakan seorang anak perwira polisi AKBP Sumut Akhiruddin Hasibuan. Menurut keterangan korban, Ken Amiral yang merupakan seorang mahasiswa yang juga viral pada media sosial, video penganiayaan ini terjadi pada tanggal 22 Desember tahun 2022. Masyaallah muslimin rahimakumullah, bagaimana akhir dari cerita penganiayaan tersebut? Hanya menyusahkan orang tua dan juga keluarga. Kedua pemuda tersebut berakhir dalam pemecatan dan juga penjara. Kalau sudah demikian ayang hadirin, siapa yang salah hadirin? Penyesalan tidak ada lagi gunanya. Semua sudah hancur di lantaran oleh kehidupan yang mewah tanpa dilandasi dengan akhlak. Oleh sebab itu hadirin, orang tua sangat sentral dalam pembentukan karakter anak, sehingga terjadilah seorang muslim yang kuat dan juga berkompetitif.
Menurut Dr. Haji Ridwan Abdullah Sani MSI bersama Muhammad Kadri MSI dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Karakter halaman 194 mengatakan bahwa kepala keluarga berkewajiban untuk menuntun keluarganya menuju jalan kebenaran. Namun hadirin, jika kita kaji lebih dalam lagi, bukankah karena kurangnya pemahaman terhadap agama, kurangnya kontrol diri dan pengawasan keluarga, terutama orang tua kepada anaknya, sehingga anak-anak tidak memiliki karakter dan jati diri, dan terlahirlah sifat kesombongan, keangkuhan, buta mata hatinya, dan yang lebih tragisnya lagi, anak-anak tidak pernah menghafal Al-Quran. Sejalan dengan syarahan ini, kami hadirkan sebuah hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan bersih, maka orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi atau Nasrani. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang kami muliakan, dari akhir kesimpulan ini dapat kita simpulkan bahwa keluarga merupakan madrasah sekaligus benteng bagi umat Islam. Jika kita mendambakan masyarakat yang taat, umat yang hebat, bangsa yang kuat, maka jauhkan mereka semua dari sifat keangkuhan dan juga kesombongan. Karena sifat sombong dan angkuh inilah yang akan merusak masa depanmu sendiri. Mari kita ciptakan generasi yang memiliki karakter dan jati diri dengan cara menanamkan Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya, serta bertanggung jawab atas kelangsungan bangsa dan juga negara. Oh, sungguh bahagia hidup bersama keluarga, penuh kasih sayang mesra, rukun damai sejahtera. Rumahku itulah syurgaku di dunia. Oh, sungguh bahagia. Walau rumahku sederhana, namun tertib bersih rapi, wajah anak-anak ceria, sehat menyenangkan hati. Rumahku itulah syurgaku di dunia. Oh, sungguh bahagia. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum